Halo Kak, boleh ganggu waktunya sebentar? Boleh, Kak. Seperti yang kita ketahui nih Kak, bulan ini kan sudah memasuki bulan April, yang dimana bulan April itu adalah musim kemarau. Akan tetapi Kak, musim sekarang akhir-akhir ini sudah tidak menentu, yang dimana paginya itu cerah dan sorenya mendung. Nah, menurut Kakak, apa sih Kak penyebab utama dari perubahan musim tersebut? Dan langkah apa yang dapat kita ambil untuk menangani dari perubahan musim tersebut Kak? Menurut saya perubahan musim tersebut bisa disebabkan karena perubahan iklim global yang disebabkan oleh pemanasan suhu global bumi itu dari efek gas rumah kaca. Salah satu langkah yang bisa kita ambil itu dengan mengurangi sampah plastik, terus menghemat energi serta menanam pohon. Menurut saya perubahan iklim yang terjadi atau musim itu Kak disebabkan oleh pemanasan global yang dimana terjadi peningkatan emisi gas rumah kaca. Salah satu penyebabnya itu mungkin bisa dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi ataupun adanya industri. Nah, salah satu solusi dari saya bisa dengan cara adanya efisiensi energi, yang dimana kita menggunakan energi itu dengan sehemat-hematnya. Salah satu contohnya itu kita tidak menggunakan lampu yang berlebihan pada saat tidak dilakukan, atau mungkin kita bisa menggunakan transportasi umum, salah satunya bus, yang dimana itu dapat mengurangi adanya pembakaran bahan bakar fosil. Sekian dari saya. Baik, mungkin menurut saya Kak penyebab utamanya itu karena perubahan iklim yang dipicu oleh aktivitas manusia sih. Karena kan belakangan ini juga masih banyak manusia atau kita ini kurang kesadaran untuk memperbaiki masalah tersebut. Kalau solusi dari saya sih mungkin yang pertama itu kita harus mengurangi kendaraan bermotor sih Kak. Contohnya kan kita masih bisa jalan kaki atau naik sepeda untuk berpergian ke jarak yang lebih dekat untuk mengurangi polusi gitu. Kalau solusi kedua itu mungkin mengurangi sampah plastik, dan solusi yang terakhir dari saya itu menanam pohon atau menjaga lingkungan di sekitar kita. Berdasarkan informasi dari BMKG, April 2025 menandai awal musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia. Namun, dengan durasi yang diprediksi lebih pendek dan curah hujan di atas normal untuk periode kemarau. Kondisi ini membawa beberapa dampak. Yang pertama itu cuaca ekstrim dan sulit diprediksi. Perubahan cuaca dapat terjadi secara tiba-tiba, mulai dari hujan lebat singkat, angin kencang, hingga kondisi cerah yang cepat berganti mendung. Musim pancaroba yang dimulai pada April 2025 juga meningkatkan potensi cuaca ekstrim. Yang kedua, potensi bencana hidrometeorologi. Peningkatan curah hujan di tengah periode yang seharusnya kemarau dapat memicu potensi tanah longsor dan angin puting beliung. Yang ketiga, perubahan suhu udara drastis. Masyarakat perlu bersiap menghadapi perubahan suhu udara yang bisa terjadi secara signifikan dalam sehari. Yang keempat, sektor pertanian. Musim kemarau yang lebih pendek dengan curah hujan di atas normal dapat menguntungkan karena masa tanam bisa lebih panjang, potensi gagal panen menurun, dan ketersediaan air tetap terjaga. Namun, di sisi lain, ketidakpastian cuaca menyulitkan petani dalam menentukan waktu tanam dan jenis komoditas yang sesuai. Dan yang kelima, resiko kebakaran hutan cenderung lebih rendah karena hujan yang masih tinggi. BMKG mengeluarkan analisis dinamika atmosfer untuk Desarian 1 April 2025 yang menunjukkan indeks IOD atau Indian Ocean Dipole dan ENSO atau El Nino Southern Oscillation menunjukkan kondisi netral. IOD diprediksi netral hingga semester kedua 2025 dan INSO diprediksi tetap netral hingga semester kedua 2025. Aliran massa udara sebagian besar Indonesia didominasi angin baratan dengan belokan dan pertemuan angin di wilayah utara garis ekuator. Prediksi angin pada Desarian 2 April 2025 menunjukkan angin baratan masih dominan dengan angin timur mulai muncul di Indonesia bagian selatan. Pada Desarian 1 April 2025, daerah tutupan awan dominan di seluruh wilayah Indonesia kecuali Jawa bagian timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Dibandingkan klimatologisnya, tutupan awan relatif lebih luas. MJO atau Madden-Julian Oscillation tidak aktif pada Desarian pada 1 April 2025 dan diprediksi tetap tidak aktif hingga akhir Desarian 11 April 2025.
dan kembali aktif pada fase 6 dan 7 pada awal Desarian 3 April 2025. Kelembaban udara permukaan berkisar 66 hingga 72% dan diprediksi hingga Desarian 3 pada April 2025 berkisar 68 hingga 77%. Curah hujan Desarian 1 April 2025 bervariasi dari kriteria rendah yaitu sekitar 10%, menengah sekitar 73%, dan tinggi hingga sangat tinggi yaitu 17%. Sifat hujan bervariasi pada kriteria bawah normal yaitu 21%, normal yaitu 26%, dan atas normal yaitu 53%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah mengalami curah hujan di atas atau normal meskipun memasuki periode kemarau. Pemerintah Indonesia telah mengutamakan adaptasi perubahan iklim dalam rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. Beberapa kebijakan dan solusi yang diterapkan meliputi yang pertama, National Climate Change Policy, kerangka kerja untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan iklim. Yang kedua, Nationally Determined Contribution atau NDC Roadmap yang menargetkan pengurangan emisi sebesar 30% pada tahun 2030 melalui energi terbarukan dan efisiensi energi. Yang ketiga ada Rencana Adaptasi Nasional atau NAP. Kementerian Lingkungan Hidup KLHK sedang menyusun NAP untuk mengidentifikasi dampak memproyeksikan perubahan iklim, menyusun adaptasi berdasarkan dampak, serta strategi implementasi, pengawasan, dan evaluasi. Yang keempat ada pengelolaan pertanian berkelanjutan melalui program seperti System of Rice Intensification untuk membantu petani beradaptasi. Yang kelima ada pengelolaan air dan infrastruktur tangguh iklim, yaitu dengan pembangunan waduk, sistem irigasi, infrastruktur drainase, pemecah ombak atau tembok laut. Dan yang keenam, penggunaan teknologi baru untuk komunikasi cuaca dan iklim guna memantau perubahan. Yang ketujuh, revegetasi, reboisasi, restorasi mangrove, memperbaiki bentang alam dan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana iklim. Dan yang ke-8, pendanaan dan asuransi iklim, itu merupakan strategi untuk mendukung upaya adaptasi. Dan yang terakhir, pendekatan kolaboratif berbasis komunitas dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam memperkuat ketahanan iklim. Aksi adaptasi perubahan iklim adalah tindakan menyesuaikan diri untuk mengantisipasi pengaruh buruk iklim nyata dengan membangun strategi antisipasi dan memanfaatkan peluang yang menguntungkan. Contoh nyata yang ada di Indonesia yang pertama itu pemanenan air hujan atau PAH. Masyarakat di Kelurahan Tepus, Gunung Kidul telah mengaplikasikan program penampungan air hujan untuk dimanfaatkan saat musim kemarau. Yang kedua, ada pembuatan sumur resapan air hujan di lahan pertanian untuk dimanfaatkan saat musim kemarau. Selanjutnya, pengerukan telaga untuk memperbanyak volume tampung air, pemanfaatan air untuk budidaya ikan hias sekaligus budidaya ikan konsumsi dengan mendaur ulang air. Yang kelima, ada perbaikan saluran air dan pemasangan decker flat untuk mengatasi banjir genangan. Selanjutnya ada meninggikan struktur bangunan untuk mengantisipasi banjir genangan seperti pembangunan musola di atas lahan rawan genangan. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim baik melalui kebijakan makro maupun aksi nyata di tingkat komunitas.